Baru-baru ini, di Maros, Sulawesi Selatan, arkeolog menemukan lukisan yang berumur puluhan ribu tahun, dan sementara menjadikannya sebagai lukisan figuratif tertua di dunia, bahkan mendahului Eropa. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita sudah bercerita melalui gambar jauh lebih awal dari yang kita bayangkan. Ini adalah lukisan dari Leang Karampuang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita mulai. Kawasan Kars Maros Pangkep di Sulawesi Selatan itu bisa dibilang harta karun bagi dunia arkeologi. Lanskapnya yang dipenuhi bukit-bukit kapur menjulang tinggi ternyata menyimpan banyak gua dan ceruk yang dulunya menjadi rumah aman bagi manusia purba. Sebenarnya, sebelum penemuan terbaru ini pun, mata dunia sudah tertuju ke Sulawesi. Riset-riset sebelumnya membuktikan bahwa lukisan gua di pulau ini adalah salah satu yang tertua di dunia. Kita tentu ingat temuan cap tangan dan gambar babi kutil Sus celebensis di Leang Tedonge yang umurnya minimal 45.500 tahun. Fakta-fakta inilah yang mengubah peta sejarah dunia. Jika dulu Eropa dianggap sebagai pusat seni tertua, sekarang sorotan itu pindah ke Sulawesi. Penemuan di Leang Karampuang ini semakin mempertegas posisi Sulawesi sebagai pusat seni paling awal di dunia. Penentuan usia lukisan gua yang tipis selalu sulit, dan metode penanggalan U-series tradisional yang dipakai sebelumnya sering menghasilkan usia yang keliru terlalu muda, terutama pada gua Kars Indonesia, karena metode tersebut mencampur lapisan kalsium karbonat tua dan muda yang menutupi lukisan. Namun, semua berubah berkat terobosan teknologi laser ablation U-series imaging. Teknik revolusioner ini menggunakan laser ultra untuk menganalisis titik yang sangat spesifik pada sampel, secara akurat menghindari material yang lebih mudah atau terkontaminasi, sehingga menjamin usia yang didapat jauh lebih akurat. Hasilnya sangat monumental. Setelah LAU series diterapkan pada sampel yang menutupi lukisan di Leang Karampuang, didapatlah usia minimum yang luar biasa, yaitu 51.200 tahun yang lalu. Usia ini secara resmi menjadikan komposisi naratif di Leang Karampuang sebagai contoh tertua di dunia untuk seni representasional dan penceritaan visual. Adegan di Leang Karampuang adalah sebuah lukisan tunggal yang menampilkan interaksi antara makhluk mirip manusia dengan motif babi hutan. Semua figur, termasuk babi, dilukis menggunakan pigmen merah yang sama. Lukisan ini menunjukkan kecanggihan pemikiran, namun detailnya menyimpan banyak pertanyaan. Figur H1 digambarkan dengan kedua lengan terentang, tetapi tidak memiliki kaki. Tangan kirinya tampak memegang benda seperti tongkat yang memiliki tonjolan di kedua ujungnya, seperti sebuah alat budaya. Figur H2 posisinya tepat di depan babi, dengan kepala di dekat moncong babi. Figur ini juga memegang benda mirip tongkat yang tidak jelas di tangan kirinya, yang salah satu ujungnya mungkin menyentuh tenggorokan babi. Figur H3 digambarkan dalam posisi terbalik, kakinya menghadap ke atas dan terentang keluar. Satu tangannya menjangkau dan tampak menyentuh kepala babi. Apa makna adegan ini? Interpretasi aksi yang terjadi dalam adegan ini sangat sulit untuk dipastikan, dan inilah yang menjadikannya misterius. Berbeda dengan penemuan di gua lain, seperti Leang Bulu Sipong 4, yang jelas menunjukkan aktivitas berburu, komposisi di Leang Karampuang tidak secara eksplisit menggambarkan perburuan. Selain itu, keberadaan sosok yang menggabungkan fitur manusia dan hewan, seperti makhluk mitologi, juga tidak jelas terlihat dalam adegan ini, meskipun para peneliti belum bisa mengesampingkan kemungkinan tersebut. Apakah ini adegan ritual, pengorbanan, atau interaksi lain? Masih bisa menjadi perdebatan besar di kalangan arkeolog. Adegan purba di Leang Karampuang yang berumur 51.200 tahun kini diakui sebagai contoh tertua di dunia dari penceritaan visual, visual storytelling. Penceritaan ini terjadi ketika beberapa figur ditempatkan dalam satu komposisi. Tujuannya agar orang yang melihat bisa langsung menyimpulkan aksi atau kejadian yang berlangsung di antara mereka.
Fakta dari Sulawesi ini langsung menghantam dua asumsi besar yang selama ini diyakini oleh para ahli seni zaman es yang cenderung berpatokan pada temuan Eropa. Asumsi pertama yang terpatahkan adalah anggapan bahwa seni gua awal itu jarang memiliki komposisi cerita yang jelas. Dan asumsi kedua adalah bahwa penggambaran sosok mirip manusia baru menjadi umum menjelang akhir zaman es. Bukti dari 3 lukisan tertua di Sulawesi, Karampuang, Buluk Sipong 4, dan Tedonge yang semuanya menampilkan figur-figur berkelompok, jelas menunjukkan kalau seni mereka memang dirancang untuk komunikasi yang kompleks. Dengan menggambar sebuah adegan naratif, sebuah cerita dapat disampaikan melalui gambar. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi seni purba ini sejak awal adalah sebagai alat yang ampuh untuk mewariskan narasi penting, seperti mitos dan legenda, dari satu generasi ke generasi lain. Walaupun adegan di Leang Karampuang masih misteri soal sosok hybrid, setengah manusia setengah hewan, situs tetangganya, Leang Bulu Sipong 4, yang berusia 48.000 tahun, justru memamerkan adegan perburuan yang penuh dengan sosok hybrid. Sosok-sosok ini adalah makhluk komposit manusia hewan yang berinteraksi dengan babi dan anoa. Para ahli menafsirkannya sebagai sosok hybrid atau therianthropes karena, di satu sisi, mereka digambarkan memegang benda-benda budaya seperti tombak atau tali. Namun, di sisi lain mereka jelas-jelas memiliki atribut hewan yang non-manusia. Hebatnya, penggambaran therianthropes dari Sulawesi ini memberikan bukti langsung yang usianya mendahului contoh-contoh terkenal Eropa seperti patung Lowenmans atau manusia singa yang berusia sekitar 40.000 tahun yang ditemukan di Jerman. Secara kognitif, melukis therianthropes menyiratkan bahwa seni tersebut mencerminkan penceritaan yang didorong oleh imajinasi, kemungkinan besar sebuah mitos, dan merupakan bukti tertua yang kita ketahui mengenai kapasitas manusia untuk membayangkan adanya makhluk supernatural atau dewa-dewa. Kemampuan untuk memahami hal-hal yang tidak ada di dunia nyata ini merupakan konsep dasar yang melandasi agama dan spiritualitas kita hari ini. Dengan adanya therianthropes pada 48.000 tahun yang lalu, ini membuktikan bahwa lompatan kognitif yang diperlukan untuk menciptakan dan terlibat dengan konsep-konsep spiritual telah matang sepenuhnya di kalangan manusia purba di Sulawesi. Singkatnya, semua penanggalan yang ditemukan di Sulawesi ini memaksa kita untuk segera menulis ulang kronologi sejarah seni Paleolitikum dan juga model yang menjelaskan bagaimana kecerdasan manusia modern berkembang. Selama puluhan tahun, studi seni zaman es selalu didominasi oleh temuan dari Eropa yang dianggap sebagai titik awal kemunculan kecerdasan modern dalam konteks artistik. Namun, bukti Sulawesi menunjukkan bahwa kita sudah punya paket lengkap ekspresi artistik pada periode yang sama atau bahkan lebih awal dari kemunculan seni di Eropa. Ini menguatkan hipotesis bahwa kemampuan artistik yang luar biasa ini sudah dibawa oleh Homo sapiens saat mereka menyebar keluar dari Afrika atau langsung berkembang cepat segera setelah mereka tiba di Asia Tenggara. Dengan kata lain, kecanggihan seni ini bukan merupakan perkembangan yang terisolasi dan eksklusif di Eropa saja. Ada kaitan erat antara seni cadas ini dengan sejarah perjalanan manusia. Waktu pembuatan seni canggih ini sangat pas, yaitu saat nenek moyang kita sedang dalam migrasi besar-besaran melintasi pulau-pulau atau Wallacea dan Sahul yang akhirnya menuntun mereka ke Australia dimulai sekitar 65.000 tahun lalu. Kehadiran budaya visual sekompleks ini, dari gambar figuratif hingga cerita naratif, menjadi bukti kuat bahwa kemampuan berpikir dan merencanakan sudah matang sepenuhnya untuk melakukan perjalanan jarak jauh yang penuh resiko. Seni ini jelas bukan cuma hobi, tapi alat penting dalam kotak peralatan budaya mereka. Kemampuan untuk mengekspresikan dan mewariskan cerita sosial dan spiritual yang kompleks lewat media visual yang tahan lama sangat berperan dalam menjaga ketahanan budaya, membuat mereka sukses bertahan di lingkungan baru yang penuh tantangan. Dengan demikian, seni cadas berfungsi tidak hanya sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai perekat sosial dan mekanisme adaptif yang sangat penting selama penyebaran manusia awal. Penemuan seni figuratif dan naratif di Leang Karampuang adalah penemuan arkeologi yang sangat menentukan. Ini menegaskan kembali peran sentral Asia Tenggara Kepulauan, terutama Sulawesi, dalam evolusi budaya manusia modern.
Lewat teknologi penanggalan yang canggih, kronologi seni purba global kini sudah ditulis ulang, menunjukkan bahwa kemampuan untuk berpikir abstrak tingkat tinggi dan menciptakan cerita yang rumit ternyata sudah hadir sejak nenek moyang kita bermigrasi. Data ini secara pasti menyingkirkan model yang menempatkan asal-usul perkembangan kognitif modern sepenuhnya di Eropa.